bintang-bintang semua ya. Kamu bintang? Iya. Awak juga. Buku ini pakai Senin siang belum pulangkannya. Iya. Adik. Gak ikut mewah, muam. Ikut di atas sih. Oh. Bawa sendiri. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-temannya ya. Loh, kok kelas 7, Kak? Kak, ini buku kelas 7. Kelas 9. Orangnya betul. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 9? Baik, Ustazah. Iya, alhamdulillah. Nah, ya anak-anak ustazah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu kita ulangan harian kan? Sudah ulangan harian kan? Udah, Ustazah. Udah. Minggu lalu ulangan hariannya tentang apa Ustazah kasih? Membuat konjungsi ya gitu ya. Membuat konjungsi, lalu juga tentang pendahuluan, lalu juga tentang apa namanya? Satu lagi tentang apa itu? Yang terakhir. Ustazah kok lupa? Oh, kata istilah. Iya benar. Nah, jadi perlu diingat anak-anak ustazah, kalau mau membuat kata konjungsi dalam suatu kalimat, konjungsinya itu harus di garis bawahi. Itu dia tandanya bahwasanya kalian memahami konjungsi. Karena apa? Gak bisa kita bedakan antara kalimat satu dengan yang lainnya. Karena biasanya setiap kalimat itu kadang mengandung konjungsi. Kalau nggak kalian garis bawahi, maka itu dianggap apa ya? Dianggap ya hanya sekedar menuliskan kalimat. Jadi nanti kalau ujian anak-anak ustazah kita kan nanti insya Allah mau US 6, tahu ya US 6 ya. Nah, jadi konjungsinya harus digaris bawah. Iya, agar ustazah tahu kalian benar-benar mengetahui apa itu yang dimaksud dengan konjungsi, ya kan? Nah lalu ustazah mau bahas praktek dulu ya untuk minggu depan ya. Jadi bisa siap-siapan ya kan anak-anak ustazah. Nah untuk praktek ya, praktik di minggu depan ustazah mau menyuruh untuk apa ya, kita akan membuat suatu teks diskusi ya, kita akan membuat suatu teks diskusi. Kalau nggak salah ustazah minggu lalu ya, bukan minggu lalu, kelas 9 dulu teks diskusi ini memang dibuat per individu ya kan, karena banyaknya fenomena yang terjadi di apa namanya ya, di kehidupan kita, di lingkungan kita, sehingga pastilah akan banyak topik ya yang bisa kalian jadikan sebagai pembahasan di teks diskusi. Nah,
Jadi nanti untuk prakteknya kita akan membuat teks diskusi berdasarkan struktur serta kaidah apa? Struktur serta kaidah ke 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 apa? Iya benar. Jadi dalam sebuah siapa ini? Oh. Jadi dalam sebuah diskusi itu strukturnya kan sudah tahu ya kan anak-anak ustazah, ada pendahuluan ya atau pernyataan umum, ada argumennya dan ada yang namanya penutup. Lalu kaidah bahasanya ada konjungsi, istilah, kata kerja mental dan lain-lain. Jadi ini contohnya ya, ini ada yang daur ulang sampah, belum pernah kita baca di sini sepertinya. Pernah nggak kita baca daur ulang sampah, Nak? Yang diskusi ini pernah, Nak, yang ini daur ulang sampah ini pernah nggak kita baca ini? Enggak ya, belum kan? Iya, jadi kita baca dulu agar nanti prakteknya di minggu depan lebih apa ya, lebih memahami. Kita mau buat yang seperti ini, tetapi temanya itu bebas atau mau ustazah aja yang menentukan temanya? Iyalah bebas lah. Kalau ustazah menentukan, nanti mungkin kalian nggak bisa terinspirasi. Kalau bebas, kalian bisa apa ya dengan cermat, dengan apa dengan mudah untuk menentukan topik-topik atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Oke, sekarang kita baca. Ustazah mau Muskia Almutia dulu baca ini. Nih, daur ulang untuk gaya hidup hijau. Oke, silakan, Nak. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Kok berolahraga tapi daur ulang nggak muncul di situ di monitor? Muncul nggak? Pasti anti baca buku kan? Yang di monitor daur ulang untuk gaya hidup hijau. Nah, dah silahkan. Daur ulang untuk gaya hidup hijau. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau atau sebenarnya mudah. Pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Sini anti biar nampak. Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampahnya. Tong sampah berwarna juga ditambahkan dengan gambar yang menunjukkan benda mana yang boleh pada masing-masing tong sampah. Bahkan pada tong sampah juga ditambah dengan tulisan warna merah untuk limbah bahan beracun dan berbahaya B3, hijau untuk limbah organik atau sisa makanan, tulang, daun, kuning untuk bungkus kemasan makanan, plastik kaleng, biru untuk kardus dan kertas, abu-abu untuk pembalut wanita, popok bayi, puntung rokok, permen karet. Langkah ini memudahkan masyarakat melakukan daur ulang limbah rumah tangga dan membantu melindungi lingkungan. Lagi lanjut. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Namun, di pihak lain, di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah mereka dan lebih mudah membuang sampahnya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Pada saat yang sama, masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Mereka sangat salah. Tiap benda yang didaur ulang merupakan bonus bagi lingkungan kita akibat kita belajar menggunakan sumber daya dengan lebih efisien sehingga dapat bertahun-tahun lagi. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya.
Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan, kehidupan kita dan keluarga sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Oke, nah itu tadi adalah teks diskusi yang membahas tentang apa anak-anak ustazah? Iya, daur ulang sampah. Bisa nggak kalian menemukan pokok permasalahannya yang mau dibahas atau topik yang mau dibahas? Di mana biasa kita temukan itu? Coba, di mana letak masalahnya? Pendahuluan. Iya, di kalimat yang mana? Namun ternyata Iya, betul. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau. Kata tidak peduli atau kata tidak mudah untuk peduli itu termasuk bagian dari masalah, ya kan anak-anak ustazah? Iya, betul, masalah yang mau kita bahas. Jadi nanti untuk minggu depan prakteknya itu kan membuat teks diskusi. Ya. Kalian kalau mau membuat pendahuluan, yaitu adalah pendahuluan itu isinya, nan ustazah catat ya, isi pendahuluan itu adalah kenyataan berbanding terbalik dengan harapan atau sebaliknya ya, atau apa, harapan berbanding terbalik dengan kenyataan, maksud ustazah. Harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. The Stolen and the Fallen. Kalau kita buat skripsi apa? The Stolen and the Fallen kan. Pendahuluan iya latar belakang. Harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Itulah hidup ya kan anak-anak ustazah ya kan. Catat Naziha. Ya, rumusnya pendahuluan itu adalah harapan yang berbanding terbalik dengan apa? Kenyataan. Catat bagus-bagus. Kenapa ustazah bilang harus catat bagus-bagus? Karena kalian ini pembelajaran seperti ini akan digunakan sampai di perkuliahan. Ya. Di perkuliahan kita kenal dengan namanya skripsi kan? Ya. Ya. Ini anak-anak ustazah contoh dari salah satu karya ilmiah yang bersifat populer. Ini contoh dari karya ilmiah bersifat populer. Ya. Siapa yang pula yang teriak itu? Apa itu? Siapa yang cakap itu? Ya. Seperti itu ya anak-anak ustazah. Jadi ini sampai di perkuliahan. Kenapa ustazah katakan pendahuluan itu adalah harapan yang tidak yang berbanding terbalik dengan kenyataan? Coba kalian lihat bagian pendahuluan, mana di situ yang termasuk harapan penulis? Atau apa ya, keinginan. Yang setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli. Masya Allah, ya kan? Ini kan termasuk harapan ini. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Benar nggak itu adalah harapan atau keinginan kita? Khadijah raise hand. Ada apa Khadijah? Kok raise hand? Iya, benar nggak anak-anak ustazah itu adalah sebuah harapan? Benar ya. Oke. Lalu di mana kalian bisa menemukan kenyataannya? Kenyataan itu bersifat masalah yang mau dibuat solusinya. Coba, mana dia yang bersifat itu tadi? Yang tadi itulah yang dibilang si Raihana atau siapa tadi yang bilang? Mana coba, bisa nggak menemukannya? Mana dia kenyataannya? Apa nak? Namun ternyata tidak ada untuk peduli yang Iya, namun ini anak-anak ustazah adalah konjungsi pertentangan. Namun, tetapi itu konjungsi pertentangan. Kalau sudah pertentangan berarti sudah tidak sesuai dengan harapan. Ya, seperti ini dia. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau. Atau sebenarnya mudah kata gitu.
Ya, jadi ini ada permasalahannya. Nah, permasalahan itulah yang bersifat apa? Kenyataan. Sampai di pendahuluan ini paham? Paham nggak? Oke. Coba ya, kalian kalau disuruh buat teks diskusi, mau teks diskusi tentang apa? Misalnya tentang apa saja lah anak-anak ustazah ya, tentang pertemanan pun bisa, atau tentang kesehatan, tentang obat jerawat pun bisa, ya kan? Atau tentang apa saja bisa. Nanti dibuat ya nak, harapan kalian dengan kenyataan yang ada. Contoh nih ustazah ya, ustazah mau membuat teks diskusi tentang apa ya? Ustazah mau misalnya metode ceramah untuk anak kelas 9. Nah, ustazah mau cari tahu apakah metode ceramah ini ya, metode ceramah dalam mengajar itu bisa enggak diaplikasikan di anak kelas 9. Berarti harapan ustazah itu adalah setiap anak bisa memahami, ya kan, mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Kan seperti itu harapan ustazah, benar nggak? Benar nggak ada ustazah? Tapi permasalahannya apa? Ya kan, namun terkadang anak-anak itu misalnya dia merasa merasa bosan atau merasa misalnya ingin tidak mudah mengeksplor seperti itu. Nah, itu adalah pertentangan. Atau misalnya kenyataan itu adalah namun beberapa anak dia mengalami kesusahan misalnya dalam misalnya mengikuti suatu pembelajaran dalam metode ceramah. Itu bisa seperti itu. Itu contoh kalau untuk guru ya, anak ustazah. Sampai di sini paham? Dan kalau masalah masalah corona kan banyak tuh yang pertentangan harapan. Nah, harapan kita apa sih corona ini? Harapannya corona cepat selesai kan gitu ya, corona bisa selesai ya kan, kita kembali ke sekolah. Namun ternyata kita tidak jadi ke sekolah, kita tidak kenyataannya kita belum bisa diizinkan untuk hadir ke sekolah. Baru nanti dibuatlah solusinya gitu anak-anak ustazah. Oke ya, sudah. Nah, di sini ada yang namanya isi ini berupa gagasan pendukung ataupun sudut pandang penulis berupa argumen. Tahu argumen? Tahu nggak argumen anak-anak ustazah? Iya, adalah apa argumen itu? Pendapat yang bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Iya, bagus, pintar, masya Allah Ali Az-Zahra ya. Iya, pendapat ya yang bisa dibuktikan dengan alasan yang logis, dengan data-data dan fakta. Kita lihat mana di sini pandangan penulis. Maksudnya pandangan penulis itu gagasan utama ya. Pandangan penulis itu belum ada pembuktiannya. Mana anak-anak ustazah pandangan penulis? Belum ada argumennya di sini. Coba. Siapa yang bisa menemukan paragraf kedua ini pandangan penulis? Yang bersifat argumen. Ada nggak yang bisa menemukan? Baru nanti data-datanya nanti. Anak-anak ustazah kelas 9 bisa nggak menemukan mana yang termasuk pandangan penulis atau gagasan penulis pada paragraf kedua? Ayolah. Jadi pendapat penulis dulu baru nanti argumennya nak, data-datanya. Coba paragraf kedua. Udah ada loh yang di warna-warna itu nak, tinggal kalian bilang aja apa coba. Apa Naziha? Yang bagian mana? Pemerintah pusat itu kan. Iya, siapa tadi yang bilang pemerintah pusat? Ganti saja. Iya, Danti. Benar, kan udah ada di sini gagasan utama. Ingat ya nak, gagasan utama itu adalah pendapat. Gagasan itu artinya pendapat. Ya, pendapat penulis nak. Jadi yang warna hitam adalah pendapat penulis. Ya, apa itu lebih mudah ini kan berupa pendapat, ya.
Pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba. Kalau masih mencoba, tandanya belum paham nggak? Kita belum bisa, apa itu yang dicobanya? Kita harus ada pembuktian. Ini masih gagasan penulis. Mana data-datanya anak-anak ustazah? Pembuktian atas ini tadi. Pembuktian atas penjelasan si penulis, pendapat penulis. Mana data-datanya? Data-data itu nggak harus angka ya, ingat. Alasan neologis juga data, fakta itu juga data. Coba, mana Naziha? Data-datanya. Mana argumennya? Kan ini tadi saja bilang. Terus mana lagi itunya, argumennya yang data-data itu, alasan yang logis. Ya, betul. Coba yang lain. Ada nggak yang tahu mana data-datanya di situ? Penjelasan dari yang gagasan utama. Ayolah. Jangan takut salah lah, udah diwarna-warnainya itu di situ. Anak-anak ustazah. Iya. Betul, sampai mana? Sampai mana gagasan sampai mana argumennya, data-datanya. Jangan takut kalian, udah ada bacaannya di situ. Kan kita nggak jumpa, nggak ustazah cubit loh kalian. Mana bisa saya cubit kalian. Coba bilang aja yang mana. Data-data harus tahu ini nak. Nanti ujian kalian bingung jawabannya, ya kan? Coba. Ini penting sampai di perkuliahan ini. Ayolah, siapa yang tahu? Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana. Iya, baru sampai ini ya, sampai ini anak-anak ustazah. Mana dia? Kalau paragraf 2 sampai sini ya nak, sampai melindungi lingkungan. Kenapa ustazah katakan ini data-data? Ini aja udah dibilangnya bukti dan alasan. Nampak kalian di situ di monitor? Bukti dan alasan. Lihat nggak? Nampak nggak? Nampak kan? Jadi yang warna biru ini data-data. Data-data itu ditulis setelah adanya pandangan penulis. Dia mengatakan tadi sudah sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah itu sudah mencoba agar masyarakat itu lebih mudah bergaya hidup hijau. Kan kita mau tahu karena apa data-datanya. Pemerintah itu memang sudah melakukan percobaan untuk bergaya hidup hijau kepada masyarakat, kan seperti itu. Inilah dia bukti-buktinya yang warna biru. Pertama apa? Pemerintah. Mereka ini merujuk kepada siapa anak-anak ustazah? Kata mereka. Masyarakat. Tidak. Iya, pemerintah. Itu namanya kata perujukan, kata ganti orang. Kan dia bilang pertama, pemerintah pusat dan daerah. Nah, udah mencoba katanya kan agar masyarakat itu lebih mudah bergaya hidup hijau. Baru ada kata mereka. Apa yang dicoba mereka? Mereka ini adalah pemerintah pusat dan daerah. Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda katanya kan. Mana mungkin masyarakat menyediakan tong sampah mahal ya kan? Buang aja lah dari situ kan gitu. Pemerintah yang menyediakan ya dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampahnya. Ini adalah data yang pertama, alasan yang logis pertama. Lalu yang kedua, buktinya adalah tong sampah berwarna juga ditambahkan dengan gambar yang menunjukkan benda mana yang boleh pada masing-masing tong sampah. Bahkan pada tong sampah juga ditambah dengan tulisan. Warna merah untuk limbah bahan beracun dan berbahaya, hijau untuk limbah organik, kuning untuk bungkus kemasan makanan, ya kan? Dan lain-lain. Jadi, coba kalian pikirkan anak-anak ustazah sekalian. Data-data ini yang dibilangnya tadi ya dari warnanya dia tahu, dari jenis-jenis tong sampahnya dia tahu. Itu asal-asalan atau tidak penulis membuatnya? Atau memang dilihatnya secara langsung program pemerintah itu? Menurut anak-anak ustazah gimana? Itu memang ada nggak dilihat si penulis, makanya dia bisa ada tahu warna merah, kuning, atau hayalannya aja? Siapa yang bisa jelaskan sama ustazah? Apa? Iya, dia memang melihat secara langsung. Kita pun ustazah aja sering loh nak, kalau pergi ada lotong sampah yang beda-beda. Pernah kalian ke rest area? Pasti pernah ya kan? Kalian kan suka pergi-pergi ya kan? Tahu kan nak?
Beda nggak tong sampahnya itu? Beda-beda kan? Iya, jadi kenapa Ustazah katakan ini adalah argumen data-data? Karena memang benar, memang pemerintah menyediakan itu. Dan penulis mampu membuktikan bahwasannya ya pemerintah pusat memang sudah mencoba beberapa tahun yang lalu ya agar bergaya hidup hijau ya, seperti dia membedakan warna-warna pada setiap tong sampah. Sampai di sini paham tentang argumen? Nanti gitu ya Nan Ustazah, kalau kalian mau buat apanya pembuktiannya harus pakai argumen seperti itu. Kalau kalian misalnya menyeru ya permasalahannya itu adalah tentang kenakalan remaja gitu kan ya, itu kalian buat pembuktiannya, contoh-contoh kenakalan remaja itu seperti apa yang dialami remaja saat ini, apa aja lah bisa kalian buat nanti di teks diskusi. Lalu